Pelayaran Portugis ke seluruh dunia awalnya dipelopori oleh tokoh-tokoh Portugis, di antaranya yaitu Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama. Awal kedatangan Portugis ke Indonesia di bawah pimpinan Alfonso mendapat sambutan baik oleh rakyat dan diterima baik oleh Sultan Ternate. Setelah mengalami tekanan dan menyadari niat buruk dari bangsa Portugis, rakyat Maluku mulai melakukan perlawanan. Awal kedatangan Belanda pada tahun 1596 ke Indonesia, tepatnya di Banten. Kedatangan Belanda diterima baik karena hubungan Indonesia dengan Portugis sedang memburuk. Kedatangan bangsa Eropa dipicu oleh semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Kedatangan bangsa Belanda pertama kali di Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mulanya kedatangan mereka diterima baik oleh rakyat Banten, tetapi karena sikap mereka yang kurang baik membuat mereka diusir dan pergi ke Jawa Timur sampai Bali. Karena terjadi persaingan antar pedagang Belanda serta harus pula bersaing dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah VOC yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur. Pada 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Secara politis, sejak 1 Januari 1800 Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah ditandatangani kapitulasi Tungtang, kini Indonesia di bawah pimpinan Letnan Gubernur Jenderal Raffles, namun kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Inggris kalah dan kemudian menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816. Setelah Napoleon kalah, berdasarkan Kongres Wina pada tahun 1814, Belanda merdeka. Berdasarkan Konvensi London, Belanda menerima tanah jajahannya kembali yang diserahkan pada saat kapitulasi Tungtang. Penyerahan Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda terjadi pada tahun 1816. Setelah kembalinya kekuasaan Belanda di Indonesia, tindakan kolonialisme Belanda yang semakin menjadi-jadi mengalami berbagai bentuk perlawanan dari seluruh penjuru Nusantara, seperti perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Bali, dan perlawanan rakyat Aceh. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia tepatnya di utara Kalimantan, yaitu Pulau Tarakan. Dalam pemerintahannya, berbeda dengan Belanda, Jepang menerapkan sistem semi militer, di mana sebagian rakyat Indonesia dilatih untuk membantu tentara Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Koiso mengutarakan janji. Janji kemerdekaan Indonesia, kelak di kemudian hari. Dengan adanya janji tersebut, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, Jenderal Kumaichi Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 menyetujui pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Kosakai. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama dimulai pada tanggal 29 sampai 1 Juni dengan membahas rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang ini, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pikirannya di depan sidang BPUPKI, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, permusyawarahan, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disahkan. Pada Piagam Jakarta disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik tersiar melalui Radio Domai pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda dipimpin Kairo Saleh mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga baktiologi di Pegangsaan Timur untuk menyikapi kekalahan Jepang atas sekutu. Wikana dan kawan-kawan bergegas menemui Insinyur Soekarno di kediamannya untuk menyampaikan keputusan rapat. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945. Kami, dari golongan muda, ingin agar proklamasi segera dilaksanakan. Bila tidak, maka akan terjadi pertumpahan darah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda dipimpin Soekarni, Yusuf Kunto, dan Sudan Kosinggi membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Soekarno akhirnya menyatakan ketersediaannya untuk mengadakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Saudaraku, golongan muda, saya bersedia untuk mengadakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta menuju Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta, untuk menyusun teks proklamasi. Penyusun naskah teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Setelah naskah proklamasi selesai dirumuskan dengan disaksikan tokoh-tokoh lain dan para pemuda, pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi dan langsung disetujui oleh hadirin. Selanjutnya Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut berdasarkan tulisan tangan Soekarno disertai dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui. Pada bulan puasa hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, didampingi oleh Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan lainnya. Sehari sesudah kemerdekaan, PPKI melaksanakan Sidang pertama PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting.
menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu Presiden yang berfungsi sebagai DPR. Sidang PPKI kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan dua keputusan. Menetapkan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan dan membagi daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sidang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 berhasil mengambil 3 keputusan penting, yaitu untuk membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Setelah RIS dibubarkan, terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan berlakunya UUD 1950, Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, terdapat 7 kabinet yang memegang pemerintahan. Setiap kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, maka berakhirlah masa demokrasi liberal di Indonesia dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi Presiden Soekarno menafsirkan terpimpinnya menjadi presiden sendiri, sehingga muncul atribut pemimpin besar revolusi. Dengan kata lain, demokrasi terpimpin menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin besar revolusi. Peristiwa G30 SPKI telah mengakibatkan situasi negara menjadi kritis. Untuk mencari jalan keluar dari krisis yang memuncak, Presiden kemudian mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi tersebut. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Orde Baru adalah suatu tatanan keseluruhan peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang merupakan tonggak Orde Baru. Salah satu ciri pokok kebijakan pemerintahan Orde Baru adalah mengadakan penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Setelah pelantikan Kabinet Pembangunan 7, pada awal bulan Maret 1998, kondisi bangsa dan negara semakin memburuk. Atas desakan dari mahasiswa dan masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung. Pada kesempatan yang sama, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi pengganti Presiden. Pelantikan dilakukan di depan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia ketiga dijabat oleh Profesor B.J. Habibie. Gerakan reformasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara dalam segala bidang.
Reformasi menghendaki susunan tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Tujuan gerakan reformasi ialah memperbarui tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum. Tampilnya B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto menjadi polemik di kalangan ahli hukum. Pendapat pertama menyatakan bahwa B.J. Habibie menjadi presiden adalah sesuai dengan konstitusi berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Namun sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa B.J. Habibie menjadi presiden adalah inkonstitusional berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Sidang Umum MPR tahun 1999 akhirnya menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya, Sidang Umum MPR mengambil keputusan memilih dan menetapkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia, masa bakti 1999 sampai 2004. Dalam menjalankan tugasnya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid didampingi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Abdurrahman Wahid dalam menjalankan tugasnya membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Sidang Istimewa MPR akhirnya mengambil keputusan untuk menghentikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia dan menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2001, Hamzah Has terpilih sebagai Wakil Presiden. Presiden Megawati Soekarno Putri menjalankan pemerintahan dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Tahun 2004, untuk pertama kalinya pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di Indonesia. Terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan wakilnya Yusuf Kala. Pelantikan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam sidang paripurna MPR. Pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 dilakukan di Gedung MPR Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2014. Upacara pelantikan menandai secara resmi dimulainya jabatan Jokowi sebagai Presiden dan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden yang telah memenangkan pemilu pada tanggal 9 Juli 2014.